Nadia Nuraini, saya dari D3 Akuntansi. Saya di sini akan memaparkan tentang perusahaan manufaktur. Baik, perusahaan manufaktur. Yang pertama kita bahas tentang perusahaan adalah sebuah badan usaha dalam kegiatan atau menjalankan kegiatan operasionalnya untuk ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Penggolongan perusahaan berdasarkan jenis usahanya ada 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang menyediakan jasa atau pelayanan kepada pelanggan untuk mendapatkan profit. Contohnya seperti jasa pengiriman, lembaga kursus, event organizer, perusahaan travel atau transportasi, dan lain-lain. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatan utamanya adalah untuk membeli barang atau produk kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba, seperti untuk retail, agen, toko, perancangan, dan lain-lain. Perusahaan manufaktur adalah sebuah usaha produksi untuk yang mengelola bahan baku menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, kemudian dijual kepada konsumen. Contohnya seperti pabrik mie, penjualan makanan kaki lima, pabrik kertas, pabrik rokok, pabrik roti, dan lain sebagainya. Biaya dalam perusahaan manufaktur. Biaya dapat diartikan sebagai nilai perorangan sumber ekonomi yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional perusahaan yang dinyatakan dalam suatu uang untuk menghasilkan suatu produk atau jasa hingga menjualnya ke konsumen. Produksi dapat digolongkan menjadi 3 elemen, yaitu biaya bahan baku langsung adalah biaya bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produksi. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu tenaga kerja yang berhubungan dengan proses produksi, yaitu langsung memproses bahan baku menjadi produk jadi, sehingga tenaga kerja langsung layak dibebankan dalam perhitungan harga pokok produksi ke produk jadi tertentu. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau factory overhead, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung pada produk, tapi keberadaannya dibutuhkan sebagai penjualan dalam proses produksi, dan overhead pabrik dibebankan sebagai biaya produksi. Biaya produksi dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya utama dan biaya konversi. Selanjutnya ada aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Dalam akuntansi manufaktur, semua biaya manufaktur atau biaya produksi, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel, akan masuk dan mengalir dalam akun barang proses persediaan produk jadi. Artinya dalam proses produksi, penyerapan biaya produksi dalam suatu produk bersifat penuh atau full Baik, ini adalah aliran biaya manufaktur, yaitu yang pertama, kas atau utang digunakan untuk membayar bahan baku. Selanjutnya, bahan baku yang dibayarkan disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku. Selanjutnya, bahan baku tersebut diminta untuk menjadi barang dalam proses atau BDP, yang juga dialokasikan biaya manufaktur lain-lain seperti tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Selanjutnya adalah biaya manufaktur lain-lain atau tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, juga dibayarkan atau dialokasikan dari kas atau utang usaha. Setelah proses produksi selesai, biaya barang yang telah selesai dipindahkan ke persediaan barang jadi. Akhirnya persediaan barang jadi dijual dan biayanya menjadi harga pokok penjualan.
Dari bagian di atas bisa dilihat bahwa pengadaan bahan baku secara kredit maupun tunai akan disimpan dalam persediaan bahan baku. Selain itu, timbulnya utang usaha maupun pengeluaran kas digunakan untuk pembiayaan manufaktur selain bahan baku, yakni tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Biaya manufaktur lain ataupun tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dan bahan baku digunakan dan diolah yang disebut barang dalam proses dan dicatat dengan akun barang dalam proses bahan baku langsung barang. Dalam proses tenaga kerja langsung dan barang dalam proses overhead pabrik dibebankan setelah barang dalam proses selesai, maka produk jadi akan disimpan dalam gudang dan dicatat dalam persediaan barang jadi kemudian dijual ke konsumen. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.